بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah memasuki pekan kedua di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang insya Allah bermanfaat, yaitu beribadah dengan ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, kita mendapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sudah ikhlas? Atau ternyata ibadah yang selama ini kita lakukan hanya sia-sia? Dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, padahal Allah tidak memerintahkan kepada mereka kecuali beribadah dengan ikhlas kepadanya, dengan jalan yang lurus dan benar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pentingnya kita ikhlas dalam beribadah. Ikhlas berarti ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan ibadah, hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan puasa, ketika kita melakukan sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari manusia yang sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah, beribadah dengan ikhlas mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, ketika kita beribadah dengan ikhlas, kita tidak lagi mengharapkan pujian dari manusia. Contohnya, ketika kita melakukan sholat, kita bukan karena takut dimarahi orang tua. Ketika kita mengaji, kita bukan lagi takut dimarahi guru. Tapi ketika kita beribadah, kita hanya melakukan hal tersebut hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, ketika kita beribadah dengan ikhlas, kita tidak memiliki motivasi yang tidak murni. Apakah itu maksudnya tidak murni? Contohnya seperti kita mengharapkan kekayaan, kita mengharapkan harta, kita mengharapkan jabatan. Hal-hal tersebut merupakan hal yang tidak murni. Karena yang murni, yang kekal hanya surga di sisinya. Hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, ketika kita beribadah dengan ikhlas, kita melakukan ibadah tersebut tidak dengan terpaksa. Contohnya, ketika kita sedang beribadah, tidak lagi terpaksa seperti melakukan, aku belum sholat, aku belum ngaji. Kalau misalkan di antara kalian masih ada perasaan-perasaan terpaksa ketika melakukan ibadah, maka hal tersebut ibadah kalian belum ikhlas. Adapun ketika kalian melakukan ibadah dengan ikhlas, ada beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, ketika kita melakukan ibadah dengan ikhlas, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lelah kita dalam melakukan sholat, dalam melakukan ibadah, dalam melakukan mengaji,
atau melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, ketika kita melakukannya dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah kita tidak akan sia-sia. Manfaat yang kedua, ketika kita melakukan ibadah dengan ikhlas, maka itu akan menguatkan iman dan takwa kita. Ibadah ikhlas itu bisa dibiasakan, bisa dilatih. Ketika kalian melakukan ibadah dengan ikhlas, maka iman dan takwa kita akan semakin naik, semakin lama akan semakin meningkat. Berbeda lagi ketika kita beribadah dengan tidak ikhlas, maka makin lama ibadah kita akan semakin menurun, iman dan takwa kita akan semakin menurun. Manfaat yang ketiga, ketika kita melakukan ibadah dengan ikhlas, maka akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, ketika kita beribadah dengan tidak ikhlas, maka yang datang hanya kegelisahan, yang datang adalah ketakutan, dan yang datang adalah ketidaknyamanan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita niatkan kembali ibadah dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia yang sia-sia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.